wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan di Radio Sonora FM Semarang dan juga di Rasika FM Pekalongan. Kita ketemu lagi di acara Dialog Parlemen dan topik kita pagi ini adalah tentang potensi BUMDes untuk meningkatkan ekonomi Jawa Tengah di masa pandemi. Oke, saya Riri Novita akan bersama Anda untuk memandu acara ini sampai selesai. Silakan untuk Anda yang mendengarkan radio, Anda bisa ikut interaktif melalui WhatsApp di 082 134 787858. Sekali lagi 082 134 787858. Ya. Kita akan berbincang hari Sabtu ini biasanya libur, tapi kita berbincang serius tapi santai ya pagi ini, dan sudah bersama saya beberapa narasumber yang berkompeten. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk Anda bergabung bersama kami untuk lebih tahu seberapa jauh potensi BUMDes di Jawa Tengah. Saya akan sapa narasumber saya. Yang pertama ada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Permades Provinsi Jawa Tengah, Bapak Nadi Santoso, SPMSI. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak. Apa kabar, Pak? Baik, sehat selalu. Enggak pusing ya, Pak, ngurusin BUMDes di Jawa Tengah ya? Sudah biasa. Okay. Sudah biasa. Sudah biasa ya. Sudah khatam ya, Pak ya. Dan yang kedua adalah Bapak Muhammad Saleh ST dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Riri. Kabar baik, Pak? Baik, alhamdulillah, sehat. Sehat ya, sibuk muter di Jawa Tengah, Pak ya? Muter terus. Ini yang ketiga, nggak tahu paling muda atau gimana ya, saya agak memuji sepertinya. Mas Yanuar Aris Widiharto dari Tazir.id. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak Riri. Baik ya kabarnya ya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa. Oke. Ya, kita akan diskusi tapi lebih dulu supaya kita agak seger gitu ya, agak panas dan tahu situasi BUMDes. Kita akan cari tahu dulu introduksi dari Pak Nadi. Seperti apa sih Bapak kondisi BUMDes di Jawa Tengah, programnya dan lain-lain. Ini silakan Bapak sampaikan kepada pendengar. Terima kasih Mbak Riri dan semua pendengar yang saat ini bergabung. Ya, memang sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, ini di Jawa Tengah itu yang awalnya BUMDes itu hanya sekitar 200 sekian unit. Nah, sekarang itu perkembangannya luar biasa. Sekarang itu tembus 5.539 BUMDes. Itu aja tercatat di akhir 2019 ya. Atau awal 2020, mungkin sekarang catatan di lapangan bisa tembus sampai 6.000. Tetapi memang dari sekian BUMDes itu ya kondisinya pasti macam-macam. Catatan kami itu ada 44 BUMDes yang kita kategorikan maju. Nah, ini memang BUMDes yang siap tempur kalau ini. Kemudian ada 171 BUMDes yang berkembang. Kemudian ada 2.504 BUMDes yang tumbuh, dan ini sisanya 2.820 BUMDes dasar. Nah, ini yang menjadi persoalan yang harus kita dorong terus agar BUMDes dasar ini menjadi tumbuh kemudian berkembang, syukur-syukur bisa maju, sehingga PR-nya banyak Pak Saleh kita ini untuk agar memperkuat BUMDes. Tentunya ketika BUMDes kuat kan desa akan lebih mandiri. Ya, saya kira itu Pak. Itu kondisi secara umum ya. Nah, selama ini Bapak kan tadi kita sempat cerita-cerita ya, sudah lama nih di urusan BUMDes ini. Yang paling krusial apa sih Pak di tahun 2020? Ya, yang jelas kelembagaan ya Mbak ya. Banyak BUMDes yang tadi yang 2000 sekian itu mungkin dia hanya sebatas bentuk. Nah, masih kesulitan usaha, yang namanya badan usaha tapi masih kesulitan usaha, aneh juga gitu loh. Tapi itu fakta di lapangan, karena memang secara ideal ketika BUMDes itu didirikan di desa, karena yang namanya badan usaha milik desa tentunya dia sudah punya usaha potensi yang harus dikembangkan. Nah, ini rata-rata tadi catatan kita mungkin masih banyak kebingungan ini harus usaha apa. Padahal secara modal desa bisa menyediakan, karena BUMDes itu modalnya sebagian besar atau seluruhnya itu milik desa. Desa kan juga ada dana desa yang sekarang rata-rata tiap desa hampir 1 miliar, potensinya di sana. Ya, sebenarnya BUMDes itu luar biasa kalau
semua itu menjadi maju. Tentunya desa se-Jawa Tengah sejumlah 7.809 desa ini ya udah luar biasa kalau memang BUMDes itu bisa bergerak semua. Oke, dan ini kita bicara kenapa saya pakai masker, Mas Hadi juga pakai face shield, Pak Saleh juga. Kita bicara di situasi pandemi, Pak. BUMDes, ini terkena juga nggak Pak dampaknya? Jelas, BUMDes sangat merasakan karena BUMDes itu kan usahanya banyak ya. Ada yang wisata terutama. Wisata ini mungkin semua banyak yang berhenti. Mungkin beberapa waktu yang lalu baru mulai dibuka ya. Ini yang wisata ini jelas dampaknya terhadap BUMDes menjadi nggak bergerak. Tapi banyak sekali juga BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan. Nah, bidang perdagangan kebijakan Pak Gubernur kemarin di penyaluran bantuan sosial ini dilayani melalui BUMDes. BUMDes kita ada 900 BUMDes yang melayani bantuan sosial dari provinsi menyediakan sembako. Ini mau nggak mau akhirnya BUMDes bergerak, bisa menggerakkan ekonomi karena BUMDes itu mengembangkan potensi yang ada di desa. Misalkan berasnya harus ambil dari penduduk setempat, kemudian minyak juga harus kerjasama dengan warung dan lain sebagainya. Sehingga bukan hanya BUMDes sehingga menggerakkan warung yang lain. Ini yang jelas ketika pandemi Pak Gubernur mempunyai kebijakan di Jawa Tengah dari bansos dari yang dikelola oleh Dinas Sosial itu melalui BUMDes. Baiklah, itu situasi BUMDes saat ini dan saya beralih ke Pak Saleh, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, karena diharapkan bisa membantu dan memberikan solusi nih. Pak Saleh, sejauh mana pengawasan dan pemantauan yang sudah dilakukan nih kalau melihat BUMDes seperti tadi yang diceritakan Pak Nadi, ini bagaimana menurut Pak Saleh? Iya, terima kasih Mbak Lindi. Kami dari Komisi A memang sangat concern terkait dengan BUMDes ini. Jadi beberapa kali kita rapat kerja dengan tim Permades Dukcapil, kita meminta sebenarnya kemarin waktu yang diutarakan Pak Nadi pelibatan BUMDes dalam bantuan sosial provinsi kemarin, kita sebenarnya memang berharap karena tahun ini ada sekitar 3.000-an BUMDes misalnya yang dapat bantuan, harapan kami bukan cuma 900 yang bisa dilibatkan dalam bantuan sosial Bapak Gubernur itu, tapi memang kendala di bawah, tidak semua BUMDes itu siap untuk bergerak di bidang perdagangan. Sehingga mungkin Pak Nadi ini sudah menawarkan ke 3.000-an BUMDes itu, tapi mungkin baru 900 yang bersedia untuk ikut serta di dalam program itu. Sebenarnya ini merupakan salah satu daya ungkit perekonomian desa yang menurut kami dampaknya di bawah luar biasa. Karena mungkin nanti Pak Nadi bisa menceritakan berapa sih putaran uang yang kemarin selama bansos itu dilewatkan BUMDes dengan 900 itu, berapa miliar omset yang diputar, dan kira-kira kalau untungnya 10% itu berapa. Nah, kalau misalnya itu bukan 900 tapi itu bisa sampai 3.000 BUMDes, maka roda ekonomi ini, bahasanya Mbak Dewi tadi kan, bagaimana dampaknya pandemi ini dengan BUMDes kan gitu. Jadi BUMDes yang perdagangan bisa ikut andil dalam penyaluran bantuan sosial itu. Bukan hanya bantuan sosial yang punya Provinsi Jawa Tengah, tapi saya lihat di Pemalang itu BPNT yang program Kemensos itu beberapa BUMDes juga ikut dalam penyediaan sembako yang BPNT itu, sehingga beberapa BUMDes omsetnya sudah luar biasa. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Nadi, memang ada yang baru dasar, ada yang tumbuh, ya kan, beberapa ada yang maju. Mungkin BUMDes maju yang bergerak di pariwisata ini kondisinya kemarin memang pada saat pandemi agak kelimpungan memang. Tapi kami tentu berharap dengan dibukanya kembali pariwisata di new normal ini, bahasa pemerintah dengan kebijakan yang dikeluarkan sekarang ini, bagaimana ekonomi tumbuh berjalan tapi kesehatan juga bisa dikendalikan. Jadi ini adalah satu, ibaratnya dua sisi mata uang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sampai juga desa, dalam hal ini BUMDes, sehingga
kami dari Komisi A memang berharap di tahun 2021 akan lebih banyak lagi BUMDes yang bisa dibantu oleh Dinpermades Dukcapil Provinsi. Mungkin memang ada dana desa, tapi kalau misalnya dari Dinpermades Provinsi juga membantu, kabupaten juga membantu, Kemensos juga memberikan peluang untuk mereka berpartisipasi dalam program Kemensos. Sekarang ini juga ada bantuan UMKM ya Pak ya, yang dilewatkan oleh Dinas Koperasi, jadi 2,5 juta dari pemerintah pusat, sebenarnya provinsi juga ada 2,5 juta untuk UMKM. Nah UMKM, bantuan UMKM ini kan berupa bantuannya itu kayak tepung, minyak gitu Pak. Nah harapan kami produk-produk semacam ini bisa disediakan oleh teman-teman BUMDes, sehingga BUMDes itu benar-benar berdaya, semboyannya itu BUMDes berdaya, masyarakat sejahtera, kira-kira begitulah. Nah, jadi ini yang mungkin kami soroti. Semua anggota Komisi A pada saat reses kemarin kita coba keliling berdialog dengan teman-teman paguyuban BUMDes. Ada namanya asosiasi, ada yang namanya paguyuban, ada namanya forum komunikasi, beda-beda. Tapi intinya adalah mereka punya semangat yang sama untuk membesarkan ekonomi desa tanpa harus bersaing dengan toko-toko atau mematikan toko-toko yang ada di desa. Itu aja prinsipnya. Jadi BUMDes berdaya, tapi jangan sampai masyarakatnya jadi tidak berdaya, itu malah jadi masalah. Kira-kira gitu Pak. Oke, sudah semakin jelas ada solusi tadi dari Pak Saleh, dan supaya semakin jelas lagi ini ada Mas Aris. Kalau kita melihat dari tajir.id, waduh, tajir itu kaya gitu ya, saya kaya gitu ya. Iya, kalau BUMDes kan bagaimana cara mendapatkan profit. Nah, itu dia. Seperti tadi disampaikan Pak Saleh, potensi kalau tadi baru 900, kalau 2.000, kalau 3.000, 5.000, gimana? Auto tajir. Nah, auto tajir. Oke, Mas Aris bisa memberikan apa solusi yang ditawarkan? Terutama kalau kita bicara, kalau ada .id itu kan ada kaitannya dengan internet gitu ya. Nah, BUMDes yang kadang-kadang kita berpikir, aduh desa bisa nggak ya itu perkembangan digital gini. Nah, gimana Mas Aris? Apa hubungannya tajir.id dengan BUMDes ini? Apa yang ditawarkan? Oke, jadi begini. Kami melihat di mana BUMDes ini kan semacam kepanjangan dari desa ya. Jadi bagaimana jika di negara itu ada BUMN, di kabupaten atau kota ada BUMD, di level pedesaan juga ada BUMDesa semacam itu. Nah, ini potensi yang sangat bagus karena bisa menggerakkan perekonomian di level pedesaan. Artinya bagaimana desa bisa ikut berkontribusi positif dalam menghasilkan pundi-pundi rupiah semacam itu ya. Jadi ini bagus karena memang jika dikaitkan dengan era sekarang ini, era digital, ini menjadi sangat potensial sekali karena memang sekarang sudah masuk di zamannya gitu ya. Sekarang zamannya di Android, zamannya di internet dan sebagainya. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, orang-orang diminta untuk tetap di rumah saja atau di new normal, namun tidak bersinggungan langsung begitu ya. Jadi ini bagaimana bisa memanfaatkan teknologi digital untuk masuk di level pedesaan. Nah, yang saya tangkap adalah beberapa unit usaha di level desa itu di level perdagangan. Nah, makanya kami menangkap ini sebagai sinyal positif dari Dinpermades ya, yang kemarin mengundang kami dengan dihubungkan dengan beberapa BUMDes dan juga Dinpermades Kabupaten untuk dikoneksikan. Jadi tajir ini nanti harapannya nanti kami sudah menghubungkan dengan beberapa penyedia, jadi semacam sembako atau bahan-bahan pokok. Jadi nanti di level BUMDes itu kalau mau beli bahan baku, beli beras, beli gula, beli minyak, itu nanti kami bisa sambungkan dengan beberapa penyedia. Jadi tidak perlu, misalkan dari level BUMDes itu tidak perlu melobi di sana, tidak perlu nanti ribet-ribet mengurusi NDA-nya, perjanjiannya. Nah, biar itu yang mengurus kami. Jadi tinggal masuk, dibuatkan toko di tajir, begitu ya. Nanti mereka langsung bisa dihubungkan dengan, tinggal bisa order, nanti tinggal delivery. Nah, jadi kan ini bukan semacam kita
singkat jalur distribusi itu. Karena erat kaitannya dengan itu, karena memahami bahwa BUMDes ini memiliki banyak lini usaha, kami kemarin langsung berkolaborasi dengan beberapa teman-teman di industri digital yang lain. Dalam arti ada lini pelatihan, ada lini apa. Jadi kemarin kami langsung menghubungi beberapa rekanan untuk kolaborasi membangun komunitas namanya Desa Mau Digital. Karena memang random sekali ya, di BUMDes itu ada yang di industri pariwisata. Nah, dia kan tidak berdagang. Jadi bukan kami, tapi langsung dengan dilatih dengan teman-teman di digital marketing. Bagaimana cara membuat pariwisata itu menjadi viral atau menjadi ramai kunjungannya, semacam itu. Karena memang ini penting untuk kolaborasi Pak Nadi ya. Jadi bagaimana BUMDes ini yang di level pariwisata bisa viral, yang di level perdagangan juga bisa masuk ke e-commerce, yang di level produsen juga bisa mendistribusikan barang produksinya untuk ke end user, seperti itu. Oke, ya sudah semakin jelas dan menarik ya, karena mau tidak mau di era digital kita semua harus ke sana. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Aris dan juga kolaborasi yang disampaikan dengan beberapa teman BUMDes ini, kita sama-sama berharap semoga nantinya bisa membuat sesuatu yang baik, karena mau tidak mau kita harus berjuang bersama di era internet. Kita akan break dulu dan silahkan untuk Anda yang mendengarkan di Sonora FM Semarang dan juga di Rasika FM Pekalongan, Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 082 134 787858. Sekali lagi 082 134 787858. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya baiklah, kita kembali di dialog parlemen kali ini dengan topik potensi BUMDes untuk meningkatkan ekonomi Jawa Tengah di tengah pandemi. Sekali lagi saya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Ya, melalui WhatsApp di 082 134 787858. 082 134 787858. Ada 3 orang narasumber kita yang kompeten pagi ini. Jadi silakan untuk Anda bergabung bersama kami. Jangan sia-siakan ya kesempatan langka ini. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Baik, saya kembali ke Pak Nadiem. Kalau tadi Pak Soleh mengatakan banyak potensinya gitu ya, bahkan menyebut nominalnya bisa tuh disampaikan gitu. Nah, tadi Pak Nadiem juga mengatakan bahwa variasi gitu ya. Ada yang berdaya, ada yang sedang, ada yang meningkat atau tinggi gitu. Ini gimana Pak menyatukan berbagai kepentingan ini supaya kita sama-sama maju gitu? Ya, jadi gini Mbak, memang ketika kita melihat sekian ribu BUMDes, tentunya kita juga tugas kami sebagai pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagaimana melakukan pembinaan. Nah inilah yang kita pilah-pilah tadi, pilah melalui, kalau kami mengistilahkan klasifikasi perkembangannya dari dasar, tumbuh, kemudian berkembang dan maju. Nah tentunya ketika diklasifikasikan, perlakuan pendampingan kita menjadi berbeda. Ketika kita ketemu dengan teman-teman yang tumbuh dan maju, nah ini mereka harus diajak bagaimana mereka untuk berjejaring. Tapi kalau kita bicara tentang dasar, ini baru merumuskan usaha ini, baru menata kelembagaannya. Jadi memang kita pilah-pilah seperti itu. Kalau tidak seperti itu kita menjadi bingung sendiri. Kemudian teman-teman yang sudah masuk kategori maju, ya kita ajak untuk ikut mendampingi BUMDes atau rekan mereka yang di mana di daerahnya untuk mengajak maju, istilahnya rentengan. Jadi ya ikut membantu kita di dalam melakukan pendampingan. Jadi memang untuk itu harus kita termasuk di dalam memilah-milah usaha, karena di BUMDes mungkin ada ratusan usaha yang dia lakukan. Kalau kita bicara profit tadi Pak, seperti yang disampaikan Pak Saleh, tadi baru 900 gitu. Coba Pak Nadi bisa sampaikan sejauh mana? Ketika program bantuan sosial provinsi kemarin yang diluncurkan Pak Gub dan sampai sekarang itu belum selesai ya di tahap ketiga. Catatan kami terakhir itu ada 2.323.554 paket yang disediakan oleh paket sembako yang disediakan oleh BUMDes. Ini kalau kita kali 200.000, karena per paketnya itu kan 200.000 dari Pak Gubernur itu
4.710.800.000 yang uang beredar di BUMDes, di 900 BUMDes itu. Nah ini kalau 10% saja, atau ini BUMDes per BUMDesnya itu 516.300.000 yang beredar di BUMDes. Kalau kita ambil laba 10%, mereka itu mendapatkan 51 juta per BUMDes. Padahal hanya 3 kali dia melakukan penyediaan sembako. Ini kan yang luar biasa, dia diajari bagaimana untuk memperoleh keuntungan. Tentunya kalau kita bicara keuntungan, ada yang nanti untuk operasional, mungkin untuk honor mereka, dan sekali lagi ada yang masuk di dalam PADS yang akhirnya kembali ke desa untuk pembangunan. Kalau kita bicara uang nih Pak Saleh, takutnya ini nanti aman nggak ya gitu. Ini gimana Pak Saleh untuk pengawasannya? Ya, jadi di BUMDes itu kan sudah diatur oleh Kementerian Desa. Kepala desa itu kan sekaligus ex officio penasehat di situ. Jadi BUMDes itu adalah ada yang operasional ya ibaratnya. Jadi fungsi desa, kepala desa sebagai ex officio penasehat mungkin ke depan perlu bukan cuma kadesnya, tapi mungkin seperti dewan penasehat lah, yang itu mungkin perlu kita ajukan mungkin revisi lah ke Kementerian Desa, sehingga pengawasannya ini kalau sudah BUMDes itu maju seperti yang Pak Nadi itu, pastikan kompleksitas keuangan, kompleksitas kepentingan itu. Jadi gini Mbak Riri, di desa itu karena kecil, politik desa itu malah lebih ruwet daripada politik kabupaten dan provinsi atau presiden. Jadi setiap 6 desa pergantian kades itu menjadi momok bagi BUMDes, karena dia sudah 6 tahun berjuang memajukan BUMDes. Misalnya tadi dia merintis, terus jadi dasar, habis itu dia bisa sampai maju misalnya gitu, atau minimal di level berkembang gitu. Begitu 6 tahun ganti kepala desa, ya dia pasti dengan seenaknya diganti kan gitu. Ini menjadi masalah di saat mereka berjuang membesarkan itu, tapi 6 tahun kemudian, nah ini yang mereka pengen ada perlindungan lah Pak, ini diatur. Jadi istilahnya jangan kami ini yang udah berjuang, mungkin juga nggak ada gajinya, kira-kira itu Pak Nadi ya. Jadi habis itu 6 tahun begitu udah maju, terus kami dibuang begitu saja gitu. Jadi ini yang mungkin perlu ada menurut saya perlu ada regulasi, bukan hanya penataan yang Mbak Riri tadi tanyakan. Saya setuju dengan Pak Nadi tadi bahwa ada klasifikasi di situ, dan tentunya juga itu ada terapi yang berbeda. Nah, kami juga mendorong dari Komisi A kemarin ke Dinpermades untuk peningkatan pelatihan kapasitas itu, peningkatan kapasitas sumber daya BUMDes itu mungkin di 2021 bisa diadakan. Selain juga istilahnya mendorong supaya BUMDes yang masih dasar ini punya geliat untuk dia bisa tumbuh. Nah, itu juga teman-teman yang sudah berkembang pun atau maju itu jangan sampai lupa diri juga. Kadang-kadang kan orang kan kalau sudah merasa maju besar lupa diri kan gitu. Nah ini biasanya orang itu di saat dia maju dia lupa bahwa dia itu istilahnya miliknya desa, jadi seolah-olah ini menjadi miliknya pengurus, kira-kira gitu. Nah ini yang saya setuju dengan Pak Nadi bahwa ada klasifikasi sehingga pembinaan pun terapinya juga berbeda-beda dalam rangka peningkatan kapasitas SDM-nya, manajerialnya juga Mbak. Jadi manajerial ini penting karena kadang banyak orang terjerumus ke ranah hukum gara-gara administrasi. Sebenarnya dia tidak melakukan kerugian bagi BUMDes, tapi karena administrasi yang amburadul, dia lupa ini alirannya kemana, ini kemarin kemana, duitnya ada tapi dia administrasinya tidak ada. Nah ini yang kadang di desa itu kalau sudah politik pilihannya berbeda Mbak, waktu pilkades itu 6 tahun itu
itu mungkin kayak sepertinya mau dibawa mati gitu Pak Adi. Ini yang kadang perlu kami dari Komisa juga, karena mitra kami pemerintahan desa, ini coba kami inilah, apa sih kayak gini, ini kan yang penting kan begitu selesai. Kalau di kita kan selesai. Kalau di desa tuh enggak. Itu wah, itu ngeri lah pokoknya. Baper ya. Nah ini tentunya kadang itu menjadi masalah tersendiri bagi BUMDes menurut saya. Makanya Pak Nadi ditaruh di situ terus, nggak pindah-pindah ya Pak ya, karena kompleks. Baiklah, sebelum ke Mas Aris ini tampaknya sudah banyak penanya. Saya sapa dulu untuk Bapak Amin Santoso dari Batang. Ini saya baru tahu katanya bahwa BUMDes juga bergerak di bidang pariwisata. Salut, semoga semakin maju dan berkembang. Nah, kalau di Batang, BUMDesnya seperti apa kondisinya? Ini monggo siapa yang menjawab, Pak Nadi atau Pak Salim? Ya, di catatan kami memang dari Batang, bentar. Buka datanya dulu. Batang itu, di Batang ada sejumlah 239 desa. Nah, kondisinya memang catatan kami ya di akhir 2019 ini kok belum ada yang maju. Totalnya ada 122 BUMDes, di mana kita klasifikasikan 74 itu masuk dasar, kemudian 42 itu masuk tumbuh, kemudian 6 yang masuk berkembang. Majunya masih kosong. Nah, mungkin kondisi ini bisa berubah karena ini di akhir 2019 ya, di awal 2020 nanti kita di akhir tahun juga akan melakukan penilaian lagi untuk memperjelas lagi, untuk mengupdate lagi. Kemudian di dalam penyediaan sembako yang programnya Dinas Sosial itu catatan kami itu ada 16 BUMDes yang melakukan 16 BUMDes, kemudian mereka telah mampu menyediakan paket sembako sejumlah 141.082 paket, tinggal mengalikan 200.000 itu, karena paket per paketnya masing-masing itu 200.000. Nah, akhirnya apa? Sebenarnya ketika waktu itu kemarin kami cerita bahwa pada saat Pak Gubernur meluncurkan program sembako ini, Mbak, kami itu merayu BUMDes agar bersedia untuk menjadi penyedia sembako dari Pak Gubernur. Bayangkan itu, padahal itu kan jelas di depan mata ya, di depan mata usaha yang mereka tanpa mencari konsumen, penjual, ini sudah ada. Itu kami harus merayu. Itu bisa dibayangkan ketika kita melihat ternyata banyak BUMDes itu untuk melihat peluang itu belum bisa. Oke. Dari Nika Tembalang, Semarang, BUMDes sudah pada masuk pasar digital belum ya Kak? Ini Kak Aris mungkin yang bertanya. Ini pertanyaan yang bagus karena memang sejauh ini yang saya tahu kemarin dari tim pendamping desa itu BUMDes baru masuk di marketplace tapi sifatnya nasional. Nah, mereka seperti semacam Tokopedia, Lazada, Shopee. Nah, kalau masuk ke marketplace yang sifatnya nasional seperti itu, persaingan mereka semakin berat karena harus melawan UMKM yang biasanya secara harga mereka lebih murah. Karena memang BUMDes beberapa yang masuk di e-commerce atau pasar digital nasional, mereka rata-rata mengambil dari UMKM, bukan produk mereka sendiri. Secara packaging mereka belum qualified, nah bersaingnya mereka berdarah-darah di sana. Nah, jika mereka bergabung di kami membentuk nanti namanya BTC, BUMDes Tajir Community. Nah, di sana nanti akan ada pelatihan packaging sendiri. Gambaran saya seperti ada packaging sendiri, pelatihan promosi itu bagaimana, nanti pelatihan masuk di e-commerce itu seperti apa. Karena kan ranah digital itu sangat luas sekali. Ada SEO, ada digital marketing, ada e-commerce, belum lagi startup digital, kompleks banget itu. Nah, mereka saja BUMDes ini, jika boleh saya mengkritik tadi, di level mencium aroma bisnis saja mereka ini belum tajam. Nah, apalagi dari si teknis masuk digital. Nah, ini perlu menggiring mereka pelan-pelan gitu.
Makanya begitu tajir ini istilahnya diketemukan dengan mereka, saya langsung aktif menghubungi teman-teman saya yang lain yang punya industri pelatihan, yuk gabung, yang punya di jalur distribusi, yuk gabung, semacam itu. Jadi sejauh yang saya tahu mereka sudah masuk di pasar digital, tapi mereka bersaing di level nasional. Nah itu yang berat. Jadi mereka pun mengakui bahwa produk mereka di level di e-commerce nasional itu belum sepadan dengan, malah kalah dengan UMKM. Gitu ya. Padahal secara dana mereka jauh lebih powerful malah dia. Oke, baiklah. Tampaknya waktu 1 jam itu nggak cukup untuk ngomongin masalah BUMDes karena sangat menarik ya. Jadi silakan, ini banyak sekali WhatsApp yang sudah masuk, tapi saya masih membuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami. Jangan lupa ya, silakan melalui WhatsApp di 082-134-7858. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali di Dialog Parlemen. Topik kita menarik pagi ini, ternyata hari Sabtu. Saya kemarin sempat berpikir, ini ngomongin BUMDes satu-satu pusing gak ya? Ternyata ramai juga ya. Oke, potensi BUMDes untuk meningkatkan ekonomi Jawa Tengah di tengah pandemi, itu adalah tema kita kali ini. Dan langsung saja ya Pak ya, kita jawab beberapa penanya yang sudah masuk melalui WhatsApp di 082-134-787858. 082-134-787858. Dari Bapak Sarjono di Tembalang. Saya ingin tanya nih, dapatkah 2 atau lebih BUMDes bekerja sama? Apa itu Pak istilahnya, BUMDes atau BUMDes bersama? Apakah keduanya berbeda? Ya, mungkin saya bisa bantu jawab ya. Memang aturannya adalah kalau BUMDes itu BUMDes antar desa. Memang ada mengistilahkan ada ya BUMDesma, BUMDes bersama atau BUMDes antar desa. Kalau BUMDes antar desa atau BUMDesma itu sama sebenarnya, mengistilahnya yang berbeda. Itu merupakan kerjasama antar desa. Jadi 2 atau lebih desa melakukan kerjasama membentuk BUMDes. Nah, tingkatnya ini dia modelnya dari 2 desa. Nah, ini membentuk BUMDes bersama atau BUMDes antar desa. Kemudian bisakah BUMDes 2 BUMDes itu kerjasama? Bisa. Justru ini kita dorong ya. Ketika BUMDes itu bisa melihat peluang usaha yang besar dan membutuhkan modal yang besar, tuntutannya harus kerjasama. Harus kerjasama. Kalau enggak ya justru ini yang kita dorong. Tadi ketika kita ketemu dengan BUMDes yang sudah berkembang atau maju, nah kita dorong untuk berjejaring kerjasama tadi untuk usaha yang lebih besar lagi. Satu contoh di Pati itu sudah berhasil membentuk BUMDes bersama ya. Dari 100 sekian desa itu melakukan kerjasama dan bentuk klinik. Di Pati itu sudah mempunyai 7 klinik. Bayangkan, kerjasama antar desa, kemudian bentuk BUMDes bersama, kemudian dia punya 7 klinik. Bahkan banyak usaha, termasuk sarden sekarang dia punya pabrik sarden. Luar biasa kalau kita bicara tentang kerjasama. Ya. Gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Fahmi Pekalongan. BUMDes itu karyawannya dari mana ya Pak? Apakah masyarakat sekitar atau membuka kesempatan bagi profesional muda untuk ikutan membangun BUMDes? Ya, mungkin ini kita berbicara tentang organisasi ya. Kalau pengelola, kita harus bisa membedakan antara pengelola dan karyawan. Kalau pengelola pasti harus desa itu, karena memang ya pengelola dia menjadi salah satu lembaga ekonomi desa kan, dia dipilih melalui musyawarah desa, proses musyawarah dan sebagainya. Tapi kalau bicara karyawan, nah tentunya dia boleh mengangkat dari profesional dari luar. Karyawan dengan pengelola kan beda, ya kan seperti itu. Kalau karyawan ya tidak masalah ketika BUMDes itu melihat ada peluang pasar yang memang membutuhkan sebuah tenaga yang profesional, tidak masalah karena kan seperti BUMD misalkan dia harus mengambil dari yang luar kan tidak masalah. Ini cocok ya Pak ya, terutama di masa pandemi ini kan orang banyak PHK di mana-mana. Dengan adanya BUMDes, insya Allah bisa ya untuk membantu perekonomian setempat gitu ya. Oke, selanjutnya ini dari Ibu Lis Widiawati di Kaligawe. Ini panjang ya, pertanyaannya singkat tapi jawabannya sebenarnya panjang. Jenis usaha apa saja yang cocok untuk dikelola BUMDes?
di suatu desa tertentu. Nah ini kan kita bicara desa se-Jawa Tengah. Mungkin gini, Pak Jawabannya Nadi. tertentu juga, Pak. Iya kan? Yang ini Pak, cuma yang paling potensial saat ini terutama di situasi pandemi ini apa kira-kira peluangnya? Ya, sekali lagi kalau kita bicara BUMDes harus bicara tentang potensi desa. Jangan sampai BUM desa itu membuka usaha yang di luar potensinya. Yang ngeri ini, misalkan dia melihat Ponggok, dia pengen seperti Ponggok wisata, dia nggak punya potensi wisata. Jadi hati-hati. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana desa itu mampu membaca potensi. Nah, sekali lagi kalau ya tadi jawabannya tertentu kan, tertentu artinya tergantung usahanya apa. Kalau di saat kondisi pandemi kelihatannya memang perdagangan yang konsumsi rumah tangga ini yang paling punya peluang. Ya, sekali lagi catatan kami jangan sampai membunuh warung-warung yang ada di desa ini. Oke, nah kalau perdagangan nih Pak Saleh, saya ingin tahu ini terutama karena pandemi ya, kebetulan pandemi gitu perdagangan, dan nanti ini jadi sporadis atau itu bisa nggak nanti dilakukan secara terus gitu atau gimana sebaiknya? Ya. Jadi begini, zaman dulu kan kita tahu ya, dulu ada KUD apa ya, zaman dulu ada namanya koperasi unit desa, zaman dulu. Nah, banyak fasilitas masuk pada waktu itu, cuman mungkin karena mismanagement sehingga menjadi ada yang punya utang dan sebagainya. Nah, BUMDes ini sebenarnya banyak usaha-usaha yang pada zaman dulu itu banyak difasilitasi oleh KUD. Sebenarnya menurut saya itu bisa dikerjakan oleh BUMDes. Contoh misalnya sekarang distributor pupuk atau pengecer pupuk di desa. Di Pekalongan kami ketemu dengan beberapa BUMDes yang jadi pengecer pupuk, Pak. Jadi dia daftar resmi, misalnya di situ Pusri atau apa ya, Petro, dia daftar resmi jadi pengecer pupuk di situ. Sama sarana produksi pertanian yang memang sudah jelas-jelas dibutuhkan oleh petani, seperti obat-obatan dan sebagainya. Dan itu ternyata maju. Nah, teman-teman yang sekitarnya itu pada ikut kan gitu. Nah, tentu memang salah satu kelemahan masyarakat kita itu kan kalau lihat tetangganya kan pasti pengen, Pak. Pengen kan gitu. Tapi tidak tahu sebenarnya di situ sawahnya tidak banyak misalnya gitu. Kalau yang bagus ini kan memang potensi sawahnya besar, terus dia ngambil di pengecer pupuk dan sebagainya, itu kan sesuai. Nah, ada juga misalnya yang itu sebenarnya sawahnya tidak banyak tapi dia lebih ketegalan. Kayak di Batang itu dia bikin jamur. Dia kalau ada rumah-rumah penduduk yang misalnya orangnya itu ke Jakarta atau ke luar negeri, rumah-rumah kosong itu disewa sama BUMDesnya. Terus dijadikan rumah jamur istilahnya, untuk budidaya jamur. Jadi sehingga dia bisa kirim jamur kemana-mana, ke Semarang, kemana-mana. Sehingga seperti Pak Nadi tadi bilang, itu sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, kalau perdagangan seharusnya itu misalnya tadi Pak Aris itu bisa ada BTC, BUMDes Tajir Community, itu bisa menggandeng beberapa pabrikan yang sekarang kesulitan masuk ke pasar, Pak. Jadi begini, sejak kemarin pandemi ini kan pasar-pasar kan sepi. Karena begitu pasar itu ada kena positif COVID, sekian hari langsung libur. Sehingga masyarakat ini juga mau ke pasar kan agak-agak ini. Sehingga mau tidak mau pabrikan ini harus masuk langsung ke user. Gimana caranya? Mau tidak mau pabrikan ini harusnya kerjasama dengan misalnya dengan bahasanya Tajir ini, ya bikin MOU dengan BUMDes. Bahasanya Pak Nadi, BUMDes jadi grosir baru, bukan jadi retail, bukan jadi pengecer. Tapi BUMDes jadi new grosir, dialah yang menjual ke ini sehingga masih ada selisih, Mbak. Apakah itu bisa? Bisa, karena beberapa pabrikan, grup yang sempat misalnya kami ketemu, ternyata mereka kesulitan sekarang ini untuk menjual barangnya itu, pasar-pasar lagi sepi, sehingga dia butuh langsung ke sana, ke masyarakat itu. Nah, ini peluang bagi BUMDes sebenarnya untuk menjadi grosir baru
Tapi dengan catatan bahasa Pak Nadi, jangan jadi pengecer. Kamu harus cari di celah itu. Jadi untungnya sedikit tapi banyak, kira-kira gitu. Biarkan yang untungnya banyak, pengecer, toko-toko kelontong itu yang mungkin dia bisa untung 50% atau apa, grosirnya ini untungnya paling cuma sedikit aja. Nah, ini yang sebenarnya di bidang perdagangan yang bisa diambil oleh BUMDes menurut saya. Nah, gimana caranya? Wah, saya nggak ngerti ilmunya. Kalau saya ngertinya cuma melihat dan menyampaikan sebagai anggota DPRD. Misalnya kemarin saya juga telepon Pak Tafif, Pak, di Bapenda ya, Badan Pendapatan. Kan banyak sekarang ini masyarakat yang tidak kuat bayar pajak kendaraan bermotor, Pak. Saya usul ke Pak Tafif, katanya Brebes sudah dicoba ya Pak, kerjasama dengan BUMDes. Bisa nggak masyarakat tuh nggak usah bayar ke Samsat, bayarnya ke BUMDes saja pajaknya itu. Nah nanti BUMDes misalnya per bayar pajak tuh untuk 1.000 apa ya, apa 3.000 apa 5.000, itu bisa menjadi pendapatan baru Mbak Riri. Jadi bayar pajak tidak harus ke misalnya Pekalongan, tempat dapil saya, tidak harus ke kota Pekalongan, bayarnya di BUMDes saja. Nah BUMDes kan dapat masukan di situ. Bahwa masalah teknologinya atau apa, yang tahu Mas Aris nih, saya nggak tahu online itu. Bagaimana mengkonekkan BUMDes dengan Samsat sehingga di saat bayar itu langsung connect, itu bisa. Harusnya bisa menurut saya. Bisa. Kemarin Pak Tafif, Pak, mbok coba di dapil saya dulu, uji coba nih MOU sama asosiasi. Saya bilang, ayo Pak, nanti kita bareng-bareng di Informades dapilnya Pak Soleh, coba pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena kan target kita Desember ini kan, walaupun pandemi kan targetnya tinggi Pak. Karena kalau tidak kan tidak tercapai nih pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah. Nah siapa tahu dengan BUMDes yang lebih dekat dengan jangkauan masyarakat, kalau yang nagih itu tetangganya kan jauh lebih riko Mbak Riri. Betul. Iya kan? Misalnya pengurus BUMDes nih, pujamu belum bayar nih, kira-kira gitu kan? Pasti lebih riko daripada di kota kenal juga enggak kan gitu. Ya ini mungkin menurut saya menjadi pendapatan baru bagi BUMDes di tengah pandemi. Saya kira gitu Mbak. Oke. Kalau bicara pendapatan Mas Aris langsung cerah gitu. Terkait teknologi Mas Aris mau menyampaikan. Ini menarik sekali tadi karena jika dihubungkan dengan Bapeda kemarin, jadi bagaimana agar pendapatan daerah ini juga bisa masuk dan bisa menggali-gali pundi dari desa itu ya. Salah satu tadi dengan diusulkan Pak Salah ini bagus karena memang di level desa dia paling tidak harus punya apps-nya dulu, ya kan? Jika sudah punya apps-nya kan dia akan tahu datanya, database-nya. Siapa nih yang belum bayar gitu ya, ini nanti akan muncul, tinggal nanti entah sifatnya nanti muncul notifikasi siapa yang belum bayar, nanti akan misalkan ditampilkan juga di layar desa misalkan gitu ya, mau menggali emosional mereka misalkan ya. Jadi paling nggak nanti bisa, dan juga mereka bisa membayarkan lewat BUMDes dapat margin dan juga Bapeda dapat pendapatan, kan bagus ini. Jadi teknologi ini harusnya bisa memudahkan dan juga bisa, ini tidak hanya memutar ekonomi di desa, tapi juga masuk ke kota juga. Oke. Kalau namanya ditampilin di layar nggak hanya petugas ya, yang loyak-loyak. Jadi benar-benar langsung. Ya kan kalau kita mengutip kata-kata Bu Tejo gitu ya. Jadi BUMDes itu yang solutif gitu. Kan kayak gitu. Nah ini bagus karena memang tadi usulan Pak Salah tadi juga bagus itu. Jadi benar-benar bisa membuat apps di level pedesaan untuk menagih dan juga dari si pembayaran payment gateway. Oke. Bagus kan? Iya, menarik. Saya sapa Pak Gading yang ada di Semarang Barat. Ini pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Pak Nadi dan juga Pak Supriyanto. Kita akan break dan sampai di segmen terakhir. Nggak berasa kita ngobrolin BUMDes, ternyata seru sekali. Kembali setelah yang satu ini. Iya, kita sampai di segmen terakhir. Nggak cukup kan waktunya 1 jam untuk bicara tentang BUMDes. Kita akan sampai di closing statement saja terakhir ya Bapak ya, untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kita kali ini. Yang pertama Pak Nadi, silakan. Ya, saya hanya mengajak mari teman-teman BUMDes memperkuat diri agar desa Panjenengan seluruhnya itu bisa mandiri. Singkat, padat, itu masalah silakan. Ya, prinsipnya kalau saya tagline-nya adalah BUMDes berdaya,
masyarakat sejahtera. Itu aja. Improvisasinya nanti seperti apa, banyak sekali beberapa peluang yang bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir tadi, seperti yang saya utarakan Mbak Riri, bagaimana BUMDes ini juga sebenarnya siap loh membantu pemerintah provinsi dan kabupaten menyukseskan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan ikut partisipasi dalam pajak kendaraan bermotor. Jadi mereka malah menunggu-nunggu dan harapannya itu juga simbiosis mutualisme, menurut saya begitu. Oke, terakhir Mas Aris. Pesan saya singkat saja. Jadi daripada menjadi uang kutho tapi terisolasi, lebih baik menjadi uang desa tapi terkoneksi. Gitu. Wow, itu digital sekali ya. Baiklah, terima kasih Pak Nadi, Pak Saleh, dan Mas Aris. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di lain Sama-sama waktu ya. ya. Oke. Demikian tadi untuk Anda yang mendengarkan di Sonora FM Semarang dan juga Rasika FM Pekalongan, dialog kita kali ini, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Saya Rini Novita, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.